Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taksiran. Apa itu taksiran? Taksiran disebut juga perkiraan atau kira-kira. Bagaimana simbol taksiran? Ya, simbol taksiran adalah seperti alis ya, seperti gambar alis 2. Kemudian, apa fungsi taksiran? Taksiran itu dilakukan untuk melihat hasil operasi hitung. Sekarang kita akan belajar tentang taksiran bilangan cacah. Untuk menaksir bilangan cacah, maka kita harus memperhatikan nilai tempatnya. Jika nanti kita mau menaksir bilangan ke puluhan, maka yang diperhatikan adalah satuannya. Jika kita menaksir bilangan ke ratusan, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. Kemudian jika kita menaksir bilangan ke ribuan, maka yang diperhatikan adalah ratusannya. Kemudian untuk taksiran bilangan cacah itu ada 3. Yang pertama adalah taksiran atas. Taksiran atas itu dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Berikutnya adalah taksiran bawah. Taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Yang terakhir adalah taksiran terbaik. Taksiran terbaik ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana harus memperhatikan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Bagaimana aturan pembulatan itu? Ya, aturan pembulatan jika angka kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, dan 1, maka angka pembulatan dihilangkan. Jika angkanya lebih dari sama dengan 5, yaitu bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka pembulatan ditambah 1, baik pada puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Baik anak-anakku, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Tentukan taksiran atas ke puluhan, ratusan, dan ribuan dari bilangan dan operasi hitung berikut. Misalnya ada bilangan 2367. Kita akan menaksir bilangan 2367 ke puluhan. Ya, ke puluhan. Karena ini adalah taksiran atas, maka nanti semua bilangan kita taksir ke atas. Karena ke puluhan kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah 7. Taksiran atas maka menjadi 2370. Ya, karena taksiran atas. Jika kita taksir ke ratusan, maka bilangan 2367 akan menjadi 2400 ya, karena ini taksiran atas. Kita perhatikan puluhannya adalah 6. Kemudian jika kita taksir ke ribuan, maka akan menjadi 3000. Mengapa 3000? Karena taksiran atas, walaupun ini ratusannya adalah 3, tetapi karena taksiran atas maka tetap kita bulatkan ke atas, sehingga 2367 menjadi 3000. Contoh berikutnya untuk taksiran atas, misalnya 1328 ditambah 2453. Jika ini ditaksir ke atas ke ribuan, maka akan menjadi
1328 ditaksir ke ribuan maka menjadi 2000. Kemudian untuk bilangan 2453 walaupun ini ratusannya 4 maka tetap menjadi 3000 karena taksiran atas, sehingga hasilnya adalah 2000 ditambah 3000, 5000 ya. Jadi 1328 ditambah 2453 jika ditaksir ke atas maka hasilnya kira-kira adalah 5000. Berikutnya misalnya bilangan 243 ditambah 214. Nah, ditaksir ke ratusan ya, ditaksir ke atas ke ratusan. Kita lihat puluhannya adalah 4. Walaupun di sini puluhannya 4 karena kita taksir ke atas maka menjadi 300. Kemudian ditambah 214 puluhannya adalah 1. Walaupun ini puluhannya 1 karena taksiran atas maka tetap menjadi 300, sehingga hasil dari 243 ditambah 214 jika ditaksir ke atas akan menjadi 600. Nah, selanjutnya kita akan melakukan taksiran bawah. Nah, taksiran bawah itu nanti semua bilangan ditaksir ke bawah atau dibulatkan ke bawah. Contoh misalnya 5268. Jika ditaksir ke bawah ke puluhan ya, ditaksir ke puluhan maka kira-kira menjadi, kita lihat satuannya adalah 8. Kemudian puluhannya adalah 6 dan ratusannya 2, ribuannya adalah 5. Jika ditaksir ke puluhan akan menjadi 5260. Karena ini taksiran bawah walaupun satuannya 8 maka tetap ya Dek ya, tetap kita bulatkan ke bawah karena taksiran bawah. Kemudian jika ditaksir ke bawah ke ratusan, bilangan 5268 akan menjadi 5200. Walaupun di sini puluhannya 6 karena taksiran bawah maka akan dibulatkan ke bawah. Jika ke ribuan akan menjadi 5000. Jadi 5268 jika ditaksir ke bawah ke puluhan menjadi 5260. Kemudian jika ke ratusan menjadi 5200, ke ribuan menjadi 5000. Contoh berikutnya misalnya 3162 dikurangi 1238. Nah, jika ini ditaksir ke bawah ke ribuan, maka kita perhatikan ratusannya adalah 1, maka ditaksir ke bawah menjadi 3000. Kemudian kita kurangi. Di sini kita lihat 1238 ratusannya adalah 2. Ditaksir ke bawah maka menjadi 1000. 3000 dikurangi 1000 hasilnya adalah 2000. Jadi 3162 dikurangi 1238 jika ditaksir ke bawah hasilnya kira-kira 2000. Kemudian contoh yang lain misalnya 329 dikali 28. Nah, 329 kali 28 jika ditaksir ke bawah ke puluhan maka hasilnya kira-kira adalah 329 ditaksir ke puluhan. Kita lihat satuannya adalah 9. Walaupun ini satuannya 9 tetapi karena taksiran bawah maka tetap menjadi
320. Kemudian dikali 28, satuannya adalah 8, ditaksir ke bawah menjadi 20. 320 kali 20. Nah, untuk menghitung perkalian kita bisa menggunakan perkalian bersusun. Masih ingat ya Dik ya, untuk pelajaran kelas 3 perkalian bersusun coba kita kalikan. 320 dikalikan 20. Nah, 0 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 2, 0, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Sekarang kita jumlahkan 0, 0, 4, 6. Jadi 329 kali 28 jika ditaksir ke bawah kira-kira hasilnya adalah 6.400. Selanjutnya kita akan belajar taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik kita harus memperhatikan aturan pembulatan. Contoh misalnya, tentukan hasil taksiran terbaik ke puluhan, ratusan, dan ribuan dari bilangan 4.273. Nah, kalau taksiran terbaik misalnya 4.273 kita taksir ke puluhan terdekat, maka akan menjadi bilangan 4.270. Nah, kita perhatikan satuannya adalah 3. Nah, satuannya 3 maka kita bulatkan ke bawah. Kemudian di sini puluhannya adalah 70, maka bilangan 4.273 hasil taksiran terbaiknya ke puluhan menjadi 4.270. Kemudian kalau ke ratusan maka kita perhatikan puluhannya. Puluhannya adalah 7. Nah, angka 7 jika kita bulatkan itu akan naik ya, kita bulatkan ke atas, maka 4.273 jika kita taksir ke atas atau dengan taksiran terbaik maka akan menjadi 4.300. Kemudian jika taksiran terbaik ke ribuan dari 4.273 kita perhatikan ratusannya adalah 2. Bilangan 2 kita bulatkan ke bawah maka akan menjadi 4.000. Nah, selanjutnya contoh yang lain misalnya tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran terbaik dari misalnya 342 ditambah 137. Nah, kita taksir ke ratusan terdekat maka akan menjadi berapa? Coba ya kita lihat puluhannya, karena ini ditaksir ke ratusan maka kita perhatikan puluhannya. Di sini puluhannya adalah 4 ya Dek ya, puluhannya 4. 4 itu kita bulatkan ke bawah maka akan menjadi 300. Kemudian 137 puluhannya adalah 3 maka akan menjadi 100, sehingga 342 ditambah 137 dengan taksiran terbaik akan menjadi 400. Contoh yang lain misalnya 586 dikurangi 192 dengan taksiran terbaik ke ratusan terdekat akan menjadi berapa? 586. Kita perhatikan puluhannya. Puluhannya adalah 8. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 600. Dikurangi 192. Puluhannya adalah 9. Kita bulatkan ke atas lagi menjadi 200.
Jadi dengan taksiran terbaik, hasil dari 586 dikurangi 192 adalah 600 dikurangi 200, yaitu 400. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan dibuka BBD halaman 80 sampai 84. Kerjakan aktivitas siswa dan pengaliaan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.